الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah, mendirikan salat jamaah Jumat di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta doa-doa kita semuanya, semoga dijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pula pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang ikhlas, yang istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya pada para hadirin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, sehingga kita akan mendapatkan perlindungan serta keselamatan minat dunia ilal akhirah, dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan sebuah judul khutbah, hal-hal yang merusak ibadah. Hadirin rahimakumullah, sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, terlebih kita umat Islam, tentu kita harus terus-menerus istiqamah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta yahtiyakal yaqin. Beribadahlah kalian sampai ajal menjemput kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau kita sudah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menjaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai kualitas ibadah kita menjadi rusak oleh karena hal-hal yang tentu tidak kita inginkan. Menurut ajaran Islam, ada hal-hal atau perbuatan tertentu yang akan menyebabkan ibadah kita menjadi rusak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditinjau dari ilmu fikih sudah syah salatnya, tetapi ternyata hasilnya tidak ada di kemudian hari. Ini tentu sangat disayangkan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, bahwa nanti di yaumil mahsyar banyak manusia-manusia dengan berwajah lesu. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang lesu, yang kusut, yang mereka beranggapan dan yakin bahwa ibadahnya akan diterima. Ternyata di hadapan Allah ibadahnya, pahalanya tidak ada sama sekali.
Oleh karena hal-hal yang merusak ibadah tidak dijaga. Yang merusak ibadah yang pertama adalah syirik, yaitu perbuatan mensekutukan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain Allah, percaya ada ilah, ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Dan kalau mereka melakukan atau mensekutukan Allah, maka akan hapuslah dari mereka apa-apa yang mereka kerjakan atau mereka amalkan. Surat Al-An'am ayat 88. Syirik itu banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah menyembah Tuhan selain Allah, menyembah matahari, bulan, bintang, pohon-pohonan, batu, patung dan sebagainya. Juga berkongsi bersekutu dengan jin atau menyembah bangsa jin dan setan. Juga percaya terhadap mantra-mantra, jimat-jimat, sihir, isim-isim, sesajen dan sebagainya. Menganggap sesuatu keramat seperti benda-benda keris dan sebagainya yang dapat berikan kekuatan, itu semuanya adalah perbuatan syirik. Yang tentunya apabila kita sudah rajin beribadah, kita jauhi perbuatan itu semuanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang perlu kita hindarkan agar kita ibadahnya tidak rusak pahalanya, yaitu mengerjakan dosa besar seperti meminum minuman keras yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, "Man syariba mushkiran man kana lam yaqbalillahu salatan arba'ina yawman." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan apa saja jenisnya, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Tabrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya amalnya saja yang tidak diterima, yang tidak akan diterima, tetapi imannya juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam sebuah sabdanya, "Man zana aw syariba al-khamra nazza'allahu minhu al-iman kama yuhlaqu al-insan al-khabith min ra'sihi." Barang siapa yang berzina dan meminum minuman keras, maka imannya akan lepas dari kepalanya, sama seperti tutup kepala yang dilepas dari kepala kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah kalau iman sudah tidak ada lagi, maka amal akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yu'minuna fa ahbatallahu a'malahum." Mereka itu tidak punya iman, maka Allah hapuskan amal-amal mereka. Surat Al-Ahzab ayat 19. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hal-hal yang merusak ibadah yang ketiga adalah memakan makanan yang haram. Rasulullah SAW menyatakan bahwa makanan-makanan yang haram menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan haram masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lebih lanjut Rasulullah bersabda, "Inna Allaha haramal jannata ala jasadin udiya bil haram." Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas tubuh yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Dari hadis tersebut tentu kita bisa ibrah, bermuhasabah. Terlebih kita sebagai kepala keluarga, tentu kita harus berhati-hati jika kita mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Jangan sampai anak dan istri kita beri makan dari hasil mencari uang dengan cara yang haram, atau memberikan oleh-oleh makanan-makanan yang zatnya haram dan sebagainya. Tentu ini sangat-sangat disayangkan dan tentu kita harus hindari itu semuanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas memanjurkan, memerintahkan kepada kita umat Islam, umat mukmin yang beriman dengan sebuah
firman-Nya di dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu kita harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka agar kita selamat fid dunya ilal akhirah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Hal-hal yang merusak ibadah kita selanjutnya adalah kita menghindari daripada penyakit rohani. Jangan sampai kita yang sudah istiqomah beribadah, kita yang sudah rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnahnya, ditambah dengan infak dan sedekahnya, dan juga peduli pada sesama, jangan sampai kita ibadahnya rusak karena kita memiliki penyakit rohani. Penyakit rohani yang dimaksud adalah sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, seperti sifat iri dengki atau hasud, sifat dendam, sifat sombong, sifat angkuh, kikir, serakah, pendusta, pengumpat, pencela dan sebagainya. Penyakit rohani tersebut akan menyebabkan rahusnya amal-amal ibadah kita. Pada suatu riwayat hadirin, pernah ada seorang sahabat mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki tetangga yang dia rajin beribadah. Dia sholat wajib tidak pernah ketinggalan, sholat sunnahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Bahkan juga dia dalam berinfak bersedekah sangat banyak, tetapi dia suka menyakiti tetangganya, suka menggunjing, suka menghibah." Rasulullah jawab dengan singkat, "Tempatnya adalah neraka." Satu sisi sahabat tersebut kemudian berkata kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga yang satunya lagi, dia hanya sholat 5 waktu saja. Sholat sunnahnya juga hanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Pun ketika sedekah infak atau berbagi sesuatu hanya dengan potongan-potongan sepotong roti, tidak begitu banyak. Tetapi dia baik sekali sama tetangganya, baik sekali sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya." Rasulullah jawab dengan tegas, "Tempatnya adalah di surga." Dengan demikian hadirin, maka ini perlu kita jadikan ibrah pelajaran buat kita semua. Setelah kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin infak sedekah, kita jaga betul penyakit-penyakit hati kita perlu hindari. Jika ada, mari kita kikis habis agar hati kita bersih. Karena menurut penelitian para dokter-dokter muslim, ternyata munculnya penyakit-penyakit yang berat dalam diri kita itu semuanya adalah pusatnya dari hati kita kali. Insya Allah kalau hati kita bersih akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berat yang tentunya memakan biaya pengobatan yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Di sisi lain yang perlu kita hindari adalah juga salah satu contohnya adalah penyakit iri dan dengki. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah." Jauhilah iri hati, karena iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan juga kita harus bisa menghindari sifat-sifat sombong, karena apabila kita memiliki sifat yang sombong, tentu itu kita ibadahnya akan menjadi rusak, dan bisa jadi ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang hatinya ada rasa sombong, walaupun sebesar biji zarrah, sebesar debu atau seberat debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah." Neraka welah bagi semua pengejek dan pencaci. Maka oleh sebab itu kita harus bisa menghindari betul penyakit-penyakit rohani tadi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, hal-hal yang bisa merusak ibadah kita adalah apabila kita di dalam menjalankan ibadah tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rudda." Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka amal itu akan tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Oleh karena itu hadirin, sebagai umat Islam tentu kita jangan latah. Jangan kemudian yang menjadi parameter adalah jumlahnya atau kualitas yang mengikutinya. Terkadang ada jamaah kita, Ustaz, itu yang melakukan banyak sekali. Ya, kalau melakukan banyak sekali kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita harus mengikuti? Tentunya kita harus punya prinsip. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ikuti. Apabila itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu kita jangan melakukan. Kenapa? Khawatir apabila kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala alias sia-sia yang kita lakukan. Demikianlah hadirin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam pada kita sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita, dan ibadah kita akhirnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.